Sepanjang tahun 2024, Indonesia menghadapi sejumlah kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat pemerintah, perusahaan besar, hingga sektor strategis. Berikut beberapa kasus yang menonjol. 1. Korupsi dana pensiun di PT Asabri. Kasus ini merugikan negara hingga 22,78 triliun akibat penyimpangan dalam pengelolaan dana investasi perusahaan. Beberapa mantan direktur PT Asabri telah dijatuhi hukuman penjara. 2. Kasus izin ekspor minyak sawit mentah. Melibatkan perusahaan besar seperti Wilmar Group. Korupsi ini merugikan negara sekitar 6 triliun rupiah dan perekonomian hingga 12,3 triliun rupiah. 3. Pengadaan pesawat Garuda Indonesia. Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emir Syahsatar, didakwa dalam kasus pengadaan pesawat CJ1000 dan ATR 72600. Kerugian negara akibat kasus ini mencapai 9,37 triliun rupiah. 4. Penangkapan kepala daerah. Beberapa kepala daerah ditangkap oleh KPK sepanjang tahun 2024 atas kasus suap dan gratifikasi, mencerminkan bahwa korupsi di tingkat daerah masih menjadi tantangan besar. Selain itu, KPK mencatat ada lebih dari 100 tersangka yang terjerat kasus korupsi tahun ini, menunjukkan masih tingginya angka korupsi meskipun upaya pemberantasan terus dilakukan. Kasus-kasus ini menyoroti perlunya penguatan pengawasan, transparansi, dan hukuman yang lebih tegas untuk menekan praktek korupsi di Indonesia. Mendidik anak usia dini mengenai anti korupsi adalah langkah penting untuk membentuk generasi yang jujur dan bertanggung jawab. Berikut adalah cara-cara yang efektif untuk mengintegrasikan pendidikan anti korupsi pada anak-anak. Salah satunya adalah penanaman nilai kejujuran dan etika melalui permainan dan cerita. Gunakan cerita atau dongeng yang mengajarkan nilai kejujuran, seperti kisah tentang akibat buruk dari berbohong atau mengambil barang yang bukan milik sendiri. Nonik, ibu minta tolong beliin gula ya, ini uangnya. Nonik, kok kembaliannya jadi segitu? Tadi aku jajanin. Ya, Nonik, dengarkan ya, lain kali gak boleh seperti itu, harus izin dulu ya. Soalnya kalau langsung dibeliin berarti itu masuknya kamu mengambil hak orang, gak boleh ya. Iya. Itu namanya korupsi. Iya. Terima kasih. Azmi, ini ada 3 permen. Untuk Azmi 2, ambil. Ini nanti kasih 1 lagi ke Ulfa ya. Permennya, ayo. Permennya 3. Jadi balik mama. Ulfa tadi dikasih permen tidak sama Azmi? Tidak. Tidak dikasih? Nah, tadi Mama tanya sama Ulfa dikasih permen tidak sama Azmi? Tidak. Padahal kan tadi Teteh udah nyuruh Azmi untuk kasih permen ke Ulfa 1, kenapa tidak dikasihkan? Semuanya untuk Azmi? Iya. Nah, itu adalah berarti Azmi tidak amanah karena sudah diberi amanah, sudah diberi kepercayaan untuk memberikan 1 permen untuk Ulfa. Kalau begitu berarti Azmi sudah melakukan salah satu ciri korupsi. Korupsi itu tidak baik kok. Korupsi itu mengambil hak orang lain. Kita tidak boleh mengambil apa yang bukan hak kita, apa yang bukan milik kita, itu tidak boleh kita ambil. Jadi sebaiknya sekarang Azmi berikan lagi permennya untuk Ulfa. Berapa tadi amanahnya untuk Ulfa? 1. Nah, sekarang kasih ke Ulfa. Nah, hebat.
Berarti sekarang Azmi sudah jadi anak yang jujur, sudah jadi anak yang amanah, sudah berani juga mengakui kesalahan, sudah memberikan sekarang supermennya untuk Ulfa. Berarti Azmi sudah jadi anak yang anti korupsi. Azmi tidak mau jadi anak yang korupsi dan tidak amanah. Hebat. Terima kasih Azmi sudah jadi anak yang amanah. Terima kasih Ulfa sudah sabar. Sekarang kita nyanyi tepuk anti korupsi. Yuk, tepuk anti korupsi. Disiplin, jujur dan bertanggung jawab. Mandiri, kerja keras, sederhana. Berani dan peduli dan juga harus adil. Anti korupsi tanamkan sejak dini. Yeay.